Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, jadi um, ya nggak apa-apa, yang penting di sini aja yang. Oke, jadi teman-teman untuk malam hari ini agenda kita adalah uh, untuk membahas ya terkait dengan sharing session pendaftaran ya transportasi dasar. Berapa ya? Oke, tapi di sini apakah ada yang sudah mendaftar atau udah ada yang coba buka? Apa di sini belum semua nih? Ketik satu kalau belum, ketik dua kalau sudah. Oke. Oh, ada yang udah juga tuh ya, ada yang udah daftar tapi tetap tetap ikut. Nadipal suatu. Oke, kalau sudah daftar berarti mungkin nanti bisa membantu lah ya, membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Lagi sibuk was kuliah. Oh, sangat itu ya. Bandung sangat cepat ya kuliah. Udah UAS aja. Lagi di berkas. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan coba bahas teman-teman ya. Jadi bagaimana tata cara pendaftaran gitu, dari awal sampai akhir. Karena di sini ada 8 sekolah kedinasan ya. Jadi di sekolah kedinasan itu ada yang cuma mendaftar di websitenya Dikti dan juga ada juga yang lanjut ke pendaftaran di websitenya sekolah kedinasannya masing-masing gitu ya. Tapi secara umum, secara umum eh, alur dari apa pendaftaran itu yang pertama adalah akses portal ya. Yang pertama adalah teman-teman akses portal. Portalnya adalah diktin.bkn.go.id. Oke. Nah, teman-teman setelah akses portal, teman-teman itu akan membuat akun ya, membuat akun SSCASN. Dan buat akun ini itu berlaku untuk semuanya gitu ya, baik yang tahun lalu itu sudah membuat akun ataupun yang baru lulus gitu ya. Jadi semuanya itu membuat akun SSC ASN baru gitu ya, baru. Nah, dan membuat akun di sini itu kan ada password gitu ya, ada password, ada email. Nah, untuk email itu ya akan nanti digunakan untuk login ya, login ke website di Dikdinnya ya, website di dikdin.bkn.go.id. Jadi setelah teman-teman buat akun, jadi nanti kita akan bahas juga dokumen apa aja yang diperlukan ketika teman-teman bikin akun. Nah, setelah login, teman-teman itu masuk ke tahap pendaftaran ya. Oh iya, putus-putus. Teman-teman yang lain lancar nggak? Apa putus-putus juga? Lancar. Oke, mungkin bisa di itu ya, bisa dicek. Oke, lancar semua. Oke, jadi after teman-teman nanti login, ya login dengan email dan juga kata sandi untuk SSCASN. Nah, teman-teman masuk ke mulai pendaftaran. Nah, di tahap pendaftaran ini, termasuk teman-teman akan memilih sekolah kedinasan mana yang akan dituju. Kemudian teman-teman di sini juga akan memilih untuk lokasi tes, gitu ya. Lokasi tes juga memilih di tahap pendaftaran. Dan juga kalau misalkan di STIS itu memilih penempatan juga di pendaftaran. Jadi nanti kita akan coba bahas. Ini kita akan bahas step-stepnya dulu ya. Nah, setelah pendaftaran selesai, nanti setelah teman-teman mengisi semua berkas, setelah teman-teman mengisi semua berkas, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman resume. Nah, resume itu teman-teman sebelum akhiri pendaftaran itu eh, benar-benar dicek resumenya terkait dengan fotonya, terkait dengan em, apa ya, terkait dengan foto, kemudian berkas-berkasnya yang sudah diupload, udah betul atau belum, dan lain sebagainya. Nanti dicek resume. Kemudian eh, sebelum teman-teman, kemudian ada verifikasi. Verifikasi ini itu ya teman-teman ya. Jadi eh, untuk berbeda ya, masing-masing soal kedinasan itu berbeda untuk tahap verifikasinya. Ya, ada yang lama, ada yang cepat.
Nah, biasanya teman-teman setelah verifikasi, kemudian ada cek status kelulusan administrasi. Kelulusan administrasi itu termasuk dokumen-dokumen yang teman-teman upload gitu ya. Iya, selancar lulus. Iya. Oke, kemudian cek status kelulusan ya. Kelulusan administrasi ya, beradministrasi. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan yang namanya itu kode billing ya, kode billing untuk pembayaran, itu menandakan bahwa teman-teman sudah lolos di administrasi. Administrasi meliputi semua berkas yang teman-teman upload, foto yang teman-teman upload. Nah, itu kalau udah lulus berarti teman-teman udah aman ya di administrasi. Tinggal di pembayaran. Nah, pembayaran ini masing-masing segmen memiliki nominal yang berbeda ya, antara 125.000 sampai 300.000. Oke. Nah, dan untuk pembayaran di setiap tes, di setiap kedinasan itu juga berbeda ya, teman-teman ya. Ada sekolah kedinasan seperti Kemenhub. Kemenhub itu bayarnya itu per ujian, per step. Jadi SKD sendiri, kemudian psikotes sendiri, kesehatan sendiri, gitu ya. Jadi per part gitu pembayaran untuk eh, seleksinya. Kemudian ada juga yang apa namanya ya? Ada juga kalau STIS juga sama ya. Kalau STIS juga sama. Jadi SKD-nya bayar 300.000. Kemudian nanti kesehatan juga bayar lagi. Tapi untuk nominalnya itu bervariasi teman-teman ya, dari 100.000 sampai 300.000 untuk SKD untuk tahap awal. Oke, nah setelah pembayaran teman-teman akan mendapat yang namanya cetak kartu ujian ya, akan mendapatkan kartu ujian untuk apa namanya untuk dibawa nanti pada saat tes SKD. Tapi cetak kartu ujian ini belum menyertakan yang namanya itu lokasi ujian. Jadi nanti apa namanya teman-teman harus download lagi ketika udah ada lokasi tesnya ya sesuai dengan yang teman-teman pilih. Oke, kemudian ya ujian seleksi lah ya, seleksi pengumuman hasil seleksi. Oke. Nah, itu teman-teman terkait dengan alur apa namanya alur dari apa namanya pendaftaran. Nah, sekarang mungkin akan kita bedah ya, akan bedah terkait dengan kira-kira gimana gitu ya, kira-kira gimana tampilannya. Oke, nah teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di chat ya. Oke, kita langsung di sini. Jadi apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama tadi itu adalah apa tadi ya? Yang pertama itu terkait dengan pendaftaran akun ya. Jadi aku sarankan sebelum teman-teman daftar akun atau daftar sekolah kedinasan ini, teman-teman sudah mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Oke, sudah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Nah, cara tahunya gimana gitu ya? Cara tahunya untuk dokumennya gimana gitu ya? Teman-teman bisa buka website masing-masing dari sekolah kedinasan, ya. Website masing-masing sekolah kedinasan. Oke, mungkin aku bisa tunjukin salah satu ya. Penerima. Oke, nah kalau misalkan ini contohnya ya untuk berkas gitu ya. Berkas, cara tahu berkas itunya di mana gitu ya. Jadi teman-teman di persyaratan umum ini adalah contoh di eh, penerimaan Poltek SSN gitu ya. Nah, ini teman-teman di sini dipersiapkan apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Di sini kayak apa sih di sini ada rapot pasti nih, ada rapot atau ijazah. Kemudian KTP tentunya ya, KTP. Kemudian apa lagi? Oh, di sini kalau di sini kayaknya nggak ada. Oh ini. Nah ini kayak di Poltek SSN itu ada surat hasil pemeriksaan buta warna dari dokter puskesmas.
Jadi teman-teman harus melampirkan itu dulu atau dipersiapkan dulu dokumen itu. Oke, nah itu contohnya. Sama aja ya, kita kan bahas pelan-pelan aja. Oke, next. Jadi ini yang apa namanya dokumen-dokumen yang kiranya itu, oke, nanti materinya dibagi ya sarannya. Oke, jadi ini dokumen umum yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah kartu keluarga. Yang kedua adalah KTP. Kalau misalkan teman-teman nggak punya KTP, pakai KK, pakai kartu keluarga. Atau ada yang surat pengganti KTP juga boleh. Biasanya kan kalau ada 17 tahun, ya, tapi KTP-nya belum muncul atau belum terbit, biasanya kan dikasih surat tuh, surat pengganti KTP. Nah, pakai itu juga bisa. Jadi ada KK, KTP, atau surat pengganti KTP. Yang ketiga adalah ijazah. Ijazah itu bagi lulusan 2023 ke bawah. Kalau 2024 itu kan belum ada ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada ijazah, pakailah yang rapot SMA gitu ya. Jadi banyak banget yang tanya terkait dengan SKL ya, surat kelulusan. Itu justru nggak disebutkan ya. Itu justru nggak disebutkan di apa namanya di persyaratan sekolah kedinasan manapun, nggak ada yang melampirkan SKL. Tetapi dia apa namanya lebih baik gunakan rapotnya. Kecuali teman-teman ada nih kalau misalkan ijazah belum ada bakal SKL gitu ya. Tetapi setahu aku kayaknya sangat jarang ya sekolah kedinasan yang pakainya SKL. Kalau nggak ijazah ya rapot gitu. Jadi kalau misalkan ijazah bagi teman-teman lulusan 2024 cukup gunakan rapot aja gitu. Kemudian nanti kita akan bahas terkait dengan kendalanya ya. Kemudian ada pas foto. Nah, pas foto ini teman-teman sesuaikan dengan persyaratan sekolah kedinasan masing-masing gitu ya. Sejauh ini yang ada persyaratan terkait dengan pas foto itu nanti akan kita bahas Pak ya di ini adalah pas foto. Pas foto untuk latar dan lain sebagainya nanti kita akan bahas di belakang. Foto. Oke, ukurannya ya. Yang penting ukurannya adalah 4 kali 6 dan ukuran size-nya itu teman-teman disilakan em, disesuaikan. Oke, kalau misal dekat-dekat ini ijazah udah mau ada gimana Kak? Oke. Untuk pertanyaan nanti kita akan di akhir ya. Ya, kita akan jelasin. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Nah, ini tadi ya. Cara ceknya adalah teman-teman ke website sekolah kedinasannya, di situ pasti ada dokumennya. Oke, jadi teman-teman, eh, itu adalah persyaratan umum yang teman-teman harus siapkan. Oke, kemudian di sini teman-teman akan ada yang namanya website Dikdin. Ini tampilannya seperti ini ya. Website Dikdin itu tampilannya kayak gini. Nah, kalau misalkan di website Dikdin yang terbaru, itu ada yang namanya daftar gitu ya, ada daftar. Mungkin langsung aja ya. Oke, nah ini websitenya teman-teman ya, website Dikdinnya itu ini. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah buat akun di sini ya, buat akun. Di sini kan ada buat akun, ada buku petunjuk. Nah, teman-teman di sini buat akun dulu. Oke. Nah, setelah teman-teman klik buat akun ya, silakan isi nih KTP, KK, dan lain sebagainya ya. Ini diisi semuanya. Jadi kalau misalkan di sini kan ada nama lengkap sesuai KTP, tapi kalau misalkan nggak ada, itu teman-teman isikan sesuai dengan KK. Oke, untuk kabupaten kota itu juga sesuaikan dengan KK kalau misalkan teman-teman belum ada KTP. Kak, izin Kak, masuk. Ya, gimana? Itu kan aku kan udah daftar yang di bagian yang kabupaten kota tempat KTP itu kan Kak. Mm-mm. Tapi itu pas udah diisi kehapus sendiri dia tuh Kak. Nggak bisa keisi lagi. Gimana itu? Oke, kamu nyobanya pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP Kak. Itu biasanya kendalanya di situ. Berarti coba pakai laptop ya? Ya, karena Ya, terima kasih. eh, rekomendasi kalau error-error seperti itu gunakanlah laptop. Ya, terima kasih Kak. Oke.
Ih, sama-sama. Oke, lanjut. Oke, nah, eh, teman-teman setelah itu ya masuk ke tadi yang buat akun, teman-teman akan diisi untuk ini ya. Jadi KTP, KK, nama lengkap, tanggal lahir sesuai KTP, kabupaten kota, kemudian ada CAPTA di sini. Dan di sini kenapa aku saranin pakai laptop ya teman-teman ya? Karena gitu banyak kasus, banyak banget kasus yang error ketika dia daftar dengan HP. Ya, jadi kalau bisa teman-teman daftar dengan laptop ya. Kalau misalkan HP nggak bermasalah ya silakan pakai HP. Nah, tapi kalau nggak, solusi lain adalah gunakan laptop. Ya. Gunakan laptop karena eh, kadang itu error gitu ya kalau di HP. Tapi kalau di laptop ternyata udah beres. Dan apa namanya mungkin gunakan eh, Google Chrome ya. Ini aja tinggal teman-teman tinggal ngisi ini ya, ada KTP, KK, nama dan lain sebagainya. Nah, nah setelah itu kemudian teman-teman klik lanjutkan. Teman-teman klik lanjutkan kemudian akan masuk ke bagian pendaftaran akun SSCASN Dikbin. Oke, SSCASN Dikbin. Nah, ini juga sama cuma isi apa namanya? NIK, nama, alamat, kabupaten kota, provinsi, nama tanpa gelar, tempat tanggal lahir, kemudian tempat tanggal lahir sesuai KTP, tempat tanggal lahir kabupaten kota sesuai dengan ijazah. Kalau misalkan KTP ijazah sama ya tinggal disamakan aja. Oke, kalau misalkan di sini ijazah belum ada ya samakan dengan KTP aja ya untuk tempat lahirnya. Tanggal lahir, dia tanggal sesuai ijazah juga samakan aja dengan KTP. Kemudian di sini ada email, ada password. Nah, email dan password ini yang teman-teman akan gunakan nanti ketika teman-teman itu apa namanya di sini ya di email dan juga password. Nah, itu yang akan teman-teman gunakan untuk login. Jadi teman-teman itu ingat email sama password. Kenapa? Karena dia akan selalu dipakai sampai teman-teman di tahap akhir. Jadi kayak SKD dia akan memakai akun dari Dikdin. Ya, jadi benar-benar diingat antara email dan juga passwordnya. Karena banyak nih. Karena kan antara pendaftaran dan seleksi kan ada lama ya, ada lama. Jadi teman-teman banyak yang lupa nih terkait dengan passwordnya. Jadi diingat antara email dan password karena dia akan digunakan nanti ketika teman-teman ujian SKD. Kemudian pertanyaan pengaman ya silakan teman-teman kayak pertanyaan apa gitu, misalkan apa makanan kesukaan ibu gitu, teman-teman jawab. Nah, ini nanti gunanya adalah ketika teman-teman lupa, lupa password akan digunakan. Oke, kemudian di sini ada eh, apa lagi? Kemudian di sini ada pas foto ya. Jenis kelamin pria atau wanita silakan ya. Kemudian di sini ada pas foto. Pas foto itu berlatar merah atau sesuai dengan persyaratan sekolah yang akan dilamar. Oke, nah ketentuan pas foto itu ada di eh, feeds-nya kedinasan IT. Teman-teman bisa bisa cek di situ ya. Itu ada ketentuan pas foto. Ya. Nah, setahu aku ada kayak Poltekim Poltekim itu kan ada yang merah dan biru ya. Poltekim itu merah, kemudian Poltekim itu biru, Poltekim itu merah. Kemudian kalau misalkan ada juga yang kayaknya di Poltek SSN kalau nggak STIN ya. Poltek SSN kayaknya. Poltek SSN ya. SSN itu kalau wanita itu biru, pria itu merah. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan sekolah kedinasannya. Tapi kalau selain Poltekkip atau SSN, itu semuanya pakai merah. Kemudian kalau pakai kerudung, itu ada sekolah kedinasan yang kerudungnya itu warna hitam. Jadi ikut itu aja. Kayak setelan PNS lah ya. Setelan calon PNS gitu ya. Jadi kerudungnya hitam. Kerudungnya hitam, matanya merah. Gitu. Kalau kalau teman-teman terlanjur pakai kerudung putih gimana? Nggak apa-apa, kecuali sekolah kedinasan yang mensyaratkan pakai kerudung hitam. Karena ada ya, karena sekolah kedinasan yang mensyaratkan hitam kerudung. Kemudian kalau misalkan nggak pakai jilbab silakan digerai, ditaruh belakang ya.
kerahnya kelihatan kayak foto ijazah ya, kayak foto ijazah template-nya. Itu pas foto. Wih, banyak banget ya namanya. Bentar. Oke, ini udah. Kemudian nih, teman-teman akan dapat yang namanya kartu. Ya, nggak bisa kartu. Oke, dan teman-teman akan yang dapat pengecekan ulang data ya. Silakan teman-teman di sini eh, apa namanya di sini dicek ya. Dicek untuk data-data itu sudah lengkap atau belum, udah sesuai atau belum. Kemudian di sini kayak ini kan nggak sesuai nih. Di sini wajahnya laki-laki tapi jenis kelaminnya wanita gitu ya. Ini kan nggak belum sesuai nih. Berarti bisa kembali lagi kemudian dibenerin dulu. Kalau selesai berarti tinggal di proses pendaftaran akun. Nah, kemudian setelah teman-teman di proses pendaftaran akun, itu jangan lupa dicetak dulu nih informasi pendaftarannya. Ya, informasi pendaftaran dicetak. Kenapa? Karena dia akan digunakan untuk swafoto nanti. Jadi dicetak jangan sampai lupa. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak dicetak, teman-teman nggak bisa dapat kartu informasi pendaftaran ya, nggak bisa swafoto. Karena kemarin tuh ada kasus di mana dia lupa untuk cetak informasi pendaftaran dan ketika diklik kembali itu nggak bisa ternyata ketika login. Nah itu aku belum, nah itu aku kemarin rekomendasikan untuk nanya ke helpdesk, tapi belum tahu apakah terselesaikan atau enggak. Jadi intinya jangan lupa ketika itu cetak informasi pendaftarannya. Oke. Nanti informasi pendaftaran ini teman-teman akan bawa juga di TSSKD-nya, ya. Jadi, nah bentukannya kayak gini. Oke. Jadi jangan lupa nih dicetak. Nah, setelah teman-teman selesai nih, ini kan baru selesai pembuatan akun SSCASN. Kemudian teman-teman login ke apa namanya login ke Dikdin menggunakan password dan email. Password dan email atau biasanya itu pakainya kakak. Ya, kakak dan juga password yang tadi dibikin gitu ya. Kemudian di sini nih ada rekomendasi dari Big Dig ini. Direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Aktifkan kamera pada saat perangkat saat melakukan registrasi. Nah, oke, nah di sini kan pakainya nick nih, login pendaftaran LinkedIn menggunakan nick dan juga password tadi yang teman-teman bikin di SSCASN waktu pendaftaran akun gitu ya. Kemudian teman-teman masukkan captcha biasa. Oke, kemudian setelah login, teman-teman yang pertama akan yang namanya pas foto. Oke, jadi untuk pas foto di sini, teman-teman upload yang tadi aja, yang berlatar belakang merah. Oke, pas foto, upload dengan yang berlatar belakang merah. Kemudian untuk swafoto dengan kartu akun dan juga KTP seperti ini. Ini posisi KTP di kanan. Posisi KTP di kanan, apa namanya, kemudian kartu akun di kiri. Kalau misalkan kameranya mirror, ya silahkan disesuaikan. Jadi kalau ketentuan gambar di sini, KTP-nya di sebelah kanan, eh, kemudian kartu akunnya di sebelah kiri. Kemudian ada swafoto dengan wajah jelas. Ini yang penting nggak ada background orang lain ya. Yang penting nggak ada background orang lain. Jadi tinggal foto aja. Skrek. Kemudian di sini pengisian biodata. Di sini ada nama sesuai ijazah, tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, email, jenis kelamin, KTP. Ini kayaknya nggak ada masalah lah ya, biodata biasa. Kemudian di sini alamatnya, di sini ada alamat domisili. Di sini untuk alamat domisili, di sini termasuk kelurahan dan kecamatan, maksimum 100 karakter. Gunakanlah maksimum karakter gitu ya. Jadi isi sesuai dengan KTP aja. Kalau di KTP ada informasi apa aja, tulis gitu ya, termasuk RT RW, jalan dan lain sebagainya. Jalan, kecamatan, kelurahan gitu ya. Nah, kemudian di sini
Di sini tuh alamat lengkap ya. Kalau dulu aku ditulis alamat lengkap. Untuk provinsi, kabupaten, kota, akun media sosial, silakan teman-teman, kan di sini nggak wajib ya. Silakan teman-teman cantumkan apa kayak Instagram atau Facebook atau Twitter atau whatever ya. Catatan prestasi di sini bisa diisi bisa enggak. Karena sebetulnya mungkin udah pengaruh atau enggak tahu ya. Ya, antara pengaruh atau enggak. Sudah ada 42 nih. Kemudian lengkapi data orang tua. Kalau data orang tua di sini kalau misalkan di sini kan ada nama ayah nih. Ada ayah dan juga ibu. Nah, ini banyak pertanyaan ketika kalau misalkan ayah ibunya udah pisah gitu ya. Ayah ibunya udah pisah, kira-kira eh, pakai yang mana gitu ya. Atau kalau misalkan ibunya sudah menikah lagi gitu. Nah, pokoknya kalau misalkan ayah dan ibu itu diusahakan kandung ya. Tapi kalau misalkan status ayah di sini, misalkan ayahnya udah nggak tahu gitu ya, nggak tahu di mana gitu, nah, teman-teman bisa gunakan ayah tiri ya untuk mengisi data orang tua. Untuk ibu itu wajib kandung ya, untuk ibu itu wajib kandung. Tapi kalau ayah boleh tiri. Kalau ibunya statusnya mohon maaf sudah meninggal itu nicknya diisi 111 222 333 44 gitu. Ini ya terkait dengan biodata orang. Kemudian di sini suku bangsa, silakan teman-teman bisa diisi Indonesia ataupun bisa diisi sesuai dengan suku teman-teman apa gitu ya. Suku Jawa, suku Bugis. Dulu sih aku kayaknya suku sesuai dengan itu ya, aku suku Jawa. Tapi silakan teman-teman diisi universal aja lah ya, diisi suku bangsanya Indonesia aja. Kemudian tinggi badan, berat badan, silakan teman-teman ukur. Golongan darah, kemudian nomor telepon. Nomor telepon dan nomor ponsel ini karena wajib diisi. Dulu aku isinya dengan nomor yang sama. Ya, nomor yang sama. Kemudian nomor kontak orang tua wali. Oke, nah setelah itu teman-teman ada selanjutnya ya. Setelah teman-teman diisi semuanya, tinggal next aja. Teman-teman lanjut ke mendaftar di formasi. Nah, di sini untuk formasi teman-teman ya tadi kan soal foto udah, biodata, lanjut ke formasi. Nah, ini formasi teman-teman silakan diisi untuk sekolahnya. Sekolah itu sesuai dengan teman-teman apa gitu lah jenis formasi ini itu ya. Mungkin nanti kalau misalkan di STIS ada tambahan pemilihan penempatan ya. Pemilihan penempatan juga akan di sini. Kemudian ada pendidikan, jurusan, lokasi formasi, lokasi tes, itu ya. Dan di sini teman-teman bisa memilih lokasi tes. Kalau misalkan banyak pertanyaan terkait dengan STIS, ya STIS itu kalau misalkan memilih penempatan, itu lokasi tes bisa untuk dipilih di daerah terdekat teman-teman gitu ya. Jadi nggak harus sesuai dengan lokasi penempatannya, gitu ya. Nggak harus sesuai dengan lokasi penempatannya. Jadi dia bisa yang terdekat. Dan kalau teman-teman sudah memilih lokasi tes di saya terdekat, itu akan sampai tahap akhir juga diisi. Tapi ada juga untuk sektin yang lain, ada yang seleksinya di pusat. Nah, biasanya seleksi wawancara kesehatan. Pantuhir, ya. Pantuhir, wawancara itu pasti di pusat. Gitu ya. Tapi untuk STIS, nggak ada. Provinsi, kabupaten, nama sekolah, NISN, NPSN, itu teman-teman bisa cari di SKL kayaknya ada ya, SKL atau apapun itu yang di rapot kayaknya biasanya ada ya, NISN dan juga NPSN. NPSN itu dari sekolah ya. Kemudian tahun lulus. Nah, kalau misalkan tahun lulus di sini udah tahun 2024, maka nomor ijazah dan tanggal ijazah itu tidak usah diisi. Oke, nah kalau misalkan teman-teman terkendala tetap merah, ya teman-teman isi dengan tanggal apapun di sini bisa kan tanggalnya ya, tanggalnya yang bermasalah. Tanggalnya nggak bisa kalau kosong. Nah, teman-teman isi dulu tanggal random, kemudian teman-teman hapus lagi. Oke, diisi dengan tanggal random, kemudian dihapus lagi supaya bisa next. Itu untuk tahun lulus 2024.
Tapi kalau misalkan 2023 ya silakan ada ijazahnya, ada tanggal ijazahnya. Oke, itu mendaftar formasi. Kemudian ada entry nilai. Oke, nanti buat pertanyaan aku jawabin satu-satu ya teman-teman ya. Selesaikan. Kemudian nilai ini ada rata-rata ijazah. Nah, ini sesuaikan dengan kebijakan dari Sekdin ya. Nanti aku akan ada beberapa lah ya untuk ijazah di PPT. Kemudian ada unggah dokumen. Di sini ada yang sekolah kedinasan, ada yang langsung unggah dokumen ke Dikdin. Ada juga sekolah kedinasan yang mengunggah dokumen di website sekolah kedinasannya. Jadi di sini nggak perlu upload apapun, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah resume. Nah, setelah teman-teman resume, ini pastikan teman-teman betul-betul lihat. Oke, betul-betul lihat dari nama sampai terakhir, jangan sampai ada yang salah. Kemudian dokumen di sini, itu teman-teman usahakan lihat satu persatu. Ya, lihat satu persatu dan pastikan kalau itu benar, yang terupload itu benar. Jangan sampai salah. Kayak ijazah gitu ya. Pokoknya kalau ijazah atau raport, itu yang diupload bagian nilai. Yang ada nilainya. Buat apa sih? Buat validasi ya. Apakah teman-teman yang isi itu betul gitu ya. Jadi jangan sampai depannya doang ya ada yang ngisi jasa depannya doang ya. Jangan sampai kayak gitu karena gak ada nilainya. Yang dipakai adalah justru nilainya. Gitu. Itu untuk ijazah. Oke, resume pendaftaran. Nah, setelah teman-teman masuk ke udah yakin udah betul, kemudian selanjutnya dan akhiri proses pendaftaran. Nah, setelah teman-teman akhiri proses pendaftaran, teman-teman akan masuk di ini status pendaftaran. Jadi pendaftaran, verifikasi, pembayaran, baru teman-teman ujian. Ya, resume. Nah, setelah teman-teman apa namanya dapat ya, di sini ada untuk download kartu pendaftaran dan kartu informasi akun. Silakan di-download. Tadi teman-teman akan mendapatkan kartu pendaftaran seperti ini gitu ya. Seperti ini. Ini pendaftaran, kemudian oh, untuk kartu ujiannya belum ada ya. Jadi nanti teman-teman juga akan dapat kartu ujian. Ini kartu pendaftaran. Oke, itu alur pendaftaran ya secara umum. Kemudian kita lanjut dulu ya. Sebentar teman-teman sabar ya, udah ada 62 pesan yang harus baca. Oke, kita lanjut terkait dengan informasi tambahan ya, yang sudah aku himpun dari berbagai website Sekdin. Yang pertama, itu adalah Polstatistis dulu ya. Kita akan membahas terkait dengan Polstatistis. Polstatistis itu upload berkas di website spmb.stis.ac.id. Jadi teman-teman nggak perlu upload apapun di website Dikdin. Oke? Teman-teman yang mau daftar STIS nih, nggak perlu upload apapun di website Dikdin. Kemudian di sini ada pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan Polstat STIS ya, pendaftaran STIS. Yang pertama adalah apabila orang tua yang sudah lama meninggal, ini orang tua di siapa? Nah, ini diisi nih. Bila ibu kandung telah lama meninggal, nama asli ibu kandung tetap wajib dituliskan. Jadi ibu yang dipakai wajib ibu kandung. Adapun kolom NIK diisi nomor 111222 sampai 444. Nah, NIK tersebut khusus untuk ibu kandung. Bila ayah telah lama meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, bisa digantikan dengan ayah tiri atau wali atau boleh ditulis nama ibu. Oke? Jadi kalau misalkan apa namanya ayahnya nggak tahu, jadi bisa tulis nama ibu kandung aja. Yang penting ibunya itu kan. Kemudian di sini apakah lulusan tahun 2024 harus mengisi tanggal dan nomor ijazah? Jadi tidak perlu ya, tidak perlu mengisi tahun dan nomor ijazah. Bila saat mengetikkan tahun 2024 tetap diminta mengisi tanggal dan nomor ijazah, silakan coba daftar menggunakan komputer melalui internet browser Chrome atau Firefox, bukan menggunakan handphone. Ya, jadi banyak nih karena banyak kasus terkendala karena dia daftarnya pakai handphone, pakai HP. Tuh, ya. Akhirnya ada yang nggak bisa diisi lah, ada yang nggak muncul lah, gitu ya. Ada yang kabupaten kotanya nggak mau muncul. Nah, itu salah satu kendalanya adalah karena dia mendaftar dengan HP.
Kemudian di sini ada SMK bidang keahlian teknologi informasi meliputi apa saja. Nih ya, buat teman-teman yang lulusan SMK tapi mau daftar STIS, yang pertama ada rekayasa perangkat lunak, pengembangan GIM, sistem informasi jaringan dan aplikasi, teknik komputer dan jaringan, teknik jaringan akses telekomunikasi, teknik transmisi telekomunikasi gitu ya. Hanya itu saja ya SMK, ya lulusan SMK. Jadi lulusan SMK yang bidang lain belum bisa untuk daftar STIS. Oke, lanjut ke STIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara juga sama, upload berkasnya di ptb.stin.ac.id. Jadi teman-teman setelah daftar di Dikdin, eh, itu sepertinya nggak ada yang harus diupload di Dikdin. Sama seperti STIS, jadi upload berkasnya di website eh, STIN ya, ptb.stin.ac.id. Untuk saat ini sepertinya belum dibuka. Kayaknya sih belum dibuka ya untuk STIN. Kemudian di sini ada pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, jika pernah patah tulang, apakah tetap akan diterima? Nah, untuk STIN ini tidak bisa ya, tidak bisa. Kalau patah tulang berarti nggak bisa masuk STIN. Kemudian di sini apakah tidak masalah jika pas foto dan foto postcard berbeda latar? Jadi kalau di STIN ada persyaratan ngirim gambar sebadan ya, ukuran 3R. Ukuran 3R. Jadi di sini foto postcard itu adalah foto badan. Aduh, ngelek. Ukurannya 3R. Itu untuk STIN. Kemudian di sini, oh STIN yang itu ya, latar merah. Pria latar merah, wanita latar biru. Itu untuk buat teman-teman yang mau daftar STIN. Kemudian foto seluruh badan ukuran postcard yang diminta seperti apa? Foto seluruh badan dibuat tampak depan. Oke, kemudian foto bagi wanita mengenakan hijab warna apa? Boleh menggunakan hijab warna putih atau hitam. Kalau di STIN boleh putih atau hitam. Lanjut, Poltekim atau Poltekim. Oke, nah Poltekim dan Poltekim ini ada bagi teman-teman yang mau daftar Poltekim atau Poltekim itu ada ini ya, ada berkas-berkas yang teman-teman harus download. Nah, di sini teman-teman bisa download template-nya di sini nih. Oke, jadi template dokumen bisa di-download di websitenya catar.kemenkumham.go.id. Nanti akan aku ada di paling bawah ya, kumpulan dari website sekolah kedinasan. Kemudian di sini ada ini. Jadi kalau yang biasa itu daftarnya di apa namanya di LinkedIn. Nah, kalau misalkan yang formasi pegawai dan formasi pegawai Putra Putri Papua Barat, kalau Papua bisa di sini nanti ya untuk daftar. Kemudian pas foto berwarna latar belakang biru untuk Poltekim, merah untuk Poltekim. Kemudian seluruh dokumen persyaratan yang diunggah, scan dokumen asli berwarna. Scan dokumen asli berwarna, tidak hitam putih. Oke, calon peserta harap memastikan kembali dokumen yang diunggah dapat dibuka atau file tidak rusak dan terbaca dengan jelas. Kemudian di sini ada yang itu surat-surat di sini itu ada yang menggunakan materai. Pastikan semua dokumen yang menggunakan materai itu jangan sampai terlewat. Karena tahun lalu ada lupa ngasih materai, dia gagal tes administrasi. Gitu ya. Jadi pastikan materai itu tertempel dan teman-teman tanda tangan di sini. Nah, ini catat.kemenkumham.go.id. Oh, bentar, bentar, bentar. Aduh. Lanjut. Kita lanjut ke si pencatar ya, buat abdi-abdi Kemenhub. Abdi-abdi Kemenhub nih. Hmm, Nih, udah ada 71 pertanyaan. Oke, Poltekim sudah lanjut ke si pencatat. Nah, di sini juga sama, teman-teman. Dokumen yang dibutuhkan ketika untuk pendaftaran Kemenhub itu ada di sini ada template berkas ya, template berkas yang teman-teman bisa unduh. Yang ini dan ini di website si pencatar.co.id.
sipencatat.pkn.go.id. Nah, kemudian di sini juga ada informasi pembayaran. Ya, informasi pembayaran itu teman-teman terdapat di dokumen pengumuman. Jadi, setiap sekolah kedinasan yang di bawah Kemenhub atau si pencatat itu memiliki nomor rekening masing-masing. Kayak misalkan STTD itu kalau nomor rekening mana, nominalnya berapa. Kemudian kalau misalkan apalagi sih Kemenhub, PKTJ gitu ya, itu nominalnya berapa, rekeningnya apa. Nah, teman-teman bisa unggah berkasnya di dokumen pengumuman. Nah, kemudian di sini terkait dengan nilai, ya banyak yang ditanyakan terkait dengan nilai. Yang pertama, untuk lulusan tahun 2023 dan sebelumnya memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah minimal 7 pada skala 1 sampai 10 atau 70 pada skala 10 sampai 100 atau 2,8 skala penilaian 1 sampai 4. Khusus orang asli Papua ini syaratnya. Kemudian, untuk lulusan tahun 2024 memiliki nilai rata-rata rapot untuk komponen pengetahuan pada 2 semester, ya. Jadi pada semester 6 dan 7 yang dipakai. Jadi eh, semester 6 dan 7 dijumlahkan dibagi 2. Oke. Oke, jadi rata-rata minimal adalah 70 ya. Jadi semua nilai rapot itu kan ada rata-ratanya, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Kemudian untuk lulusan tahun 2023 dan sebelumnya jika memiliki nilai rata-rata jasa menggunakan. Jadi kalau misalkan nilai jasanya itu 1 sampai 10 atau 1,4 wajib untuk konversi ke 110 sampai 100 ya. Jadi bukan 1 sampai 4 atau 1 sampai 10. Kemudian lanjut di IPDN, teman-teman, di sini untuk IPDN sendiri itu bisa unduh dokumennya ya, unduh template-nya di sini ada kata, ada surat ataupun ada surat pernyataan ikatan dinas. Itu untuk IPDN bisa di-download di sini. Kemudian di sini surat pernyataan sedia menandatangani. Ini ada di atas materi 10.000 nih, jangan lupa disiapkan materi. Nah, ini untuk dokumen. Kayaknya itu aja ya untuk IPDN. Kemudian Poltek SSN di sini nilai rata-rata minimal 80 ya pada semester 4 dan 5 dan rata-rata nilai bahasa Inggris minimal 80 pada semester 4 dan 5. Diperhatikan ya, ini Poltek SSN. Ini tinggi badan 160 itu pria, wanita itu 150. Kemudian belum menikah yang dibutuhkan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Itu ya, jadi teman-teman minta nih surat ke desa. Kemudian di sini ada surat pernyataan diri harus ditulis tangan atau boleh diketik bebas. Ya, bisa diketik ataupun tulis tangan. Minimal skor UTBK di Poltek SSN itu belum ada, ya, belum ada. Jadi dilakukan pemeringkatan saja. Kemudian untuk pakaian stan, teman-teman ya, saat ini belum dibuka. Bukanya sekitar 26 Mei, kayaknya nggak salah ya. Kalau nggak salah di website itu sekitar 26 Mei. Jadi pendaftaran di spmb.pknstan.ac.id. Ya sama, awalnya stepnya adalah daftar akun dulu di Dikdin. Baru nanti bisa lanjut ke website PKN Stan. Kemudian di sini terkait dengan foto ya. Apakah saya dapat menggunakan foto dengan menggunakan dasi atau emblem sekolah untuk mendaftar di portal BKN? Ini boleh jawabannya. Ya, jadi boleh. Kemudian di sini, pada saat pengisian nilai rata-rata rapot, mengapa muncul notifikasi rata-rata nilai rapot Anda belum memenuhi persyaratan? Di sini, jika ada isian bilangan desimal, silakan mengganti tanda koma dengan tanda titik. Jadi pakainya titik ya teman-teman ya untuk mengisi rapot. Kemudian ada batasan tinggi badan peserta nggak? Di STAN itu nggak ada. Batas minus dan plus juga nggak ada di STAN. Kemudian untuk buta warna juga nggak ada kalau di STAN. Jadi nggak ada batas minus, tinggi badan, dan buta warna. Kemudian tunggu verifikasi. Nah, ini adalah kumpulan portal-portal ya yang teman-teman bisa apa namanya,
bisa kunjungi ya. Jadi ini masing-masing sih. Oke, sudah. Jadi itu materinya ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan. Aku bacain dari atas ya. Ini yang belum terjawab aja ya. STM lagi itu. Kalau misalnya dekat-dekat ini ijazah mau ada gimana Kak? Pakailah di kalau misalkan teman-teman penutupan sebelum penutupan pendaftaran, teman-teman ijazahnya udah keluar, ya mendingan teman-teman nunggu ijazahnya keluar baru itu buat daftar. Tapi kalau misalkan ijazahnya keluar setelah masa pendaftaran, itu ya teman-teman gunakan nilai rapot dulu. Toh juga nggak apa-apa kan? Kemudian sekdin apa dalamnya nggak ada periksa gigi selain stis sama stat. Kayaknya baru itu sih ya. Coba mungkin bisa coba di STMKG, STMKG, STMKG atau kawan. Servernya udah aman belum ya kira-kira? Sejauh ini sih sudah ya, belum ada informasi yang terkait dengan server down itu. Jadi masih ada, masih udah aman lah ya, masih aman. Ukuran foto harus 4x6 ya, RS3. Mau nanya, untuk stis apa boleh jika ada gigi ompong? Gitu ya, soalnya saya ada karena pernah kecelakaan terpaksa dicabut. Sebenarnya nggak ada bermasalah nih teman-teman ya terkait dengan gigi. Kalau di stis. Tapi kan kalau misalkan gigi ompong itu, kayaknya kalau teman-teman bisa ke dokter gigi, itu ada solusinya. Bagaimana biar dia nggak ompong. I'm sure. Rapotnya semester berapa aja? Ini 5 kalau stis, selainnya udah aku jelasin tadi. Kalau STTD tadi ya udah IFA udah aku jelasin untuk rapot. Mudah-mudahan tadi di apa terdengar. Perempuan pas fotonya harus pakai dasi atau enggak? Kalau aku sih enggak usah ya, nggak usah pakai dasi. Pas fotonya harus 4x6 ya. Bukannya semua merah ya Kak kalau SSN? Iya kalau SSN merah ya tadi. Yang STIN ternyata, yang STIN, yang apa namanya? Yang uh, wanita biru itunya merah. Passwordnya harus password email kita yang asli Kak atau boleh beda? Boleh beda. Boleh beda. Udah dijawab juga ya. Kak izinannya, kalau buat stis pakai pas foto SMA boleh nggak Kak? Banyak sih yang pakai pas foto SMA teman-teman. Jadi nggak masalah. Karena tadi kan ada keterangan nggak masalah. Yang penting pakai kemeja putih lah ya teman-teman, bukan pakai pramuka gitu. Izin nggak untuk nilai rapot itu udah aku jelasin ya teman yang tadi terkait nanya dari dengan rapot. Kalau misalkan tadi nggak aku jelasin terkait dengan rapot, berarti dia nggak ada ketentuan rapot. Untuk stage pas fotonya boleh pakai aksesoris atau enggak? Aksesoris apa tuh? Aksesoris apa? Nanti dijelasin lagi di bawah ya. Untuk foto di akun SSCSN, pakai jilbab putih terus dijadiin pakai hijab hitam karena persyaratan pakai hijab hitam. Apakah itu akan menjadi masalah? Masalah sih, nggak masalah ya. Ketentuan potongan rambut nggak ada ketentuan ya, Gisel. Nggak ada ketentuan terkait dengan potongan rambut. Tuh ya, yang penting teman-teman kalau yang nggak pakai kerudung, rambutnya ditaruh di belakang ya, di belakang. Kerahnya diusahakan kelihatan. Ya, kerahnya diusahakan. Yang diikat. Kalau stis boleh pakai kerudung, boleh. Kerudung putih boleh. Kalau stis boleh pakai kerudung putih, bebas. Fotonya nggak harus terbaru teman-teman. Yang penting teman-teman pastikan bahwa mukanya masih sama. Iya mukanya sama lah ya. Masih sama bentuknya gitu kan. Kalau muka ada mungkin berubah nggak sih?
Alamat sesuai KTP ya. Selalu merekomendasikan alamat itu sesuai KTP. Jadi ada KTP kan biasanya ada alamat apa aja, nah itu diisikan nih. Ada RT, RW, jalan dan lain sebagainya. Eh, STMKG kan betul kan STMKG kayaknya harus rapi. Sitis juga nggak harus rapi ya. Sitis stan juga kayaknya nggak. Stan itu gigi gigi itu akan mempengaruhi penilaian doang, tapi nggak menggugurkan. Stan itu mempengaruhi penilaian, tapi nggak menggugurkan. Kalau ada matematika, jadi lebih ke fisik aja. Tapi saya sekarang bisa coba STMKG atau sekdin-sekdin di Kemenhub. Ya, kayaknya sih sekdin di Kemenhub ya bisa dicoba tuh. Yang penting jangan nyoba IPDN. Kalau IPDN itu udah perfect. Tuh, boleh. Ijazah boleh. Di kolom TTD peserta, di formulir pernyataan itu gimana? Apakah diisi TTD saja atau beserta nama dan TTD? TTD bawahnya nama lah ya. Nggak masalah itu mah, Resi. TTD habis itu bawahnya nama. Potongan rambut wanita nggak ada, tadi udah dijawab. Soal fotonya harus landscape atau gimana? Biasanya sih landscape ya teman-teman ya. Fotonya itu landscape. Jadi untuk soal foto sendiri maupun foto yang megang kartu KTP itu landscape. Kalau sudah meninggal tadi ya, kalau ibunya sudah meninggal, nicknya diisi tadi udah aku jelaskan. Satu satu satu, dua dua dua, tiga tiga tiga. Kak, kalau udah terlanjur foto KTP di kiri, kartu pendaftaran di kanan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba di Firefox kalau Chrome nggak bisa di laptop. Ya, betul, tuh ada solusinya dari Helga. Ibu meninggal sudah tadi, kalau ayah sudah meninggal, kalau misalkan misalkan ibunya belum menikah lagi, mungkin bisa diisi dengan nama ibu saja. Sesuaikan yang kolom isian ayah itu diisi dengan kolom isian ibu. Samakan. Karena nggak bisa kosong. Jadi diisi dengan ibu. Biasanya itu kalau misalkan teman-teman tinggal udah lebih dari setahun, itu diisi dengan surat dengan domisili yang sekarang. Tapi kalau misalkan teman-teman itu pindahnya itu kurang dari setahun, eh, ya kurang dari setahun itu isi sesuai KTP, gitu ya, untuk domisili Dimas nih. Good question. Kak, kalau lokasi tesnya cuma diisi Palembang saja, tidak seperti kakak itu gimana? Lokasi tes itu biasanya cuma ngisi provinsi. Kayaknya itu ya, setahu aku kayak cuma ngisi provinsi. Jadi kayak misalkan di Jawa itu kan ada di Yogyakarta atau di Semarang ya teman-teman. Itu ngisi itu doang. Nanti ketika teman-teman itunya ya di mana ya, teman biasanya tuh di BKN ya teman-teman ya. BKN. Badan Kepegawaian Negara tuh biasanya yang tes-tes gitu. Iya. Jadi Stis nggak perlu upload di web Dikdin, nggak perlu ya, nggak perlu. Kan mengisi dokumen tambahan yang kayak surat pernyataan belum menikah itu bebas ya tadi ya bebas bisa diketik atau ditulis tangan aja. Tapi kalau saran aku tuh yang kayak pengisian kayak nama misalkan ada kan biasanya nama titik dua titik titik nah yang habis itu kayak namanya itu ditulis manual gitu ya, ditulis manual. Tapi kalau yang keterangan lain itu di print aja. Jadi mix ya, ada tulis tangannya, ada print-printannya ya. Ada ketikan. Ijazah di scan depan belakang ya. Banyak yang scan depan belakang. Terakhir 13 Juni, Kak, untuk catatan prestasi apakah butuh bukti sertifikatnya? Sejauh ini sih belum ya, kan nggak ada kolom untuk mengisi atau mengupload bukti sertifikat. Jadi isi aja. Gitu. Nanti kalau misalkan diperlukan baru dibawa ke sertifikat. Oh, Arma aku nggak tahu nih.
Bang, kalau fakta integritas diketik atau ditulis tangan. Tadi ya, intinya kalau misalkan ada tulisan nama, alamat, dan sebagainya itu ditulis tangan aja. Tapi kalau misalkan ada kayak saya menyatakan dan sebagainya itu bisa diketik aja. Oh, pertanyaan tadi. Cara mengsertakan nik dan nama pada pembayaran. Oh, ini di mana ya, Sylvia ya? Untuk membayar apa? Nanti Sylvia konfirmasi ya, ini pembayaran di segmen apa. Soal foto boleh mirror, kalau salah nama satu huruf aja kakak. Kita coba lihat ya. Nanti kalau ini aku nggak tahu ya, karena kalau misalkan udah salah dan udah akhiri resume, itu sudah nggak bisa lagi untuk kembali ya, nggak bisa di-upload ulang apapun itu ya. Jadi kalau misalkan teman udah terlanjur salah ya tinggal berdoa aja lah ya. Mudah-mudahan nggak bermasalah. Yang penting dokumennya dibawa, dokumen pendukungnya dibawa. Stis tidak perlu upload dokumen di website Dikdin. Apakah itu tetap bisa dilanjutkan pendaftarannya ya Kak? Bisa. STMK gigi wajib rapi Kak. Hmm. Nggak ada persyaratan gigi sebenarnya di STMK. Jadi nggak harus rapi. Ih, Jo punya 4 pertanyaan. Nilai mempengaruhi. Nggak harus 90,00 atau boleh 90 aja. Boleh 90 aja. Penulisan atau pengisian harus kapital atau tidak. Kalau aku rekomendasikan kapital, tapi enggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Rekomendasiku kapital, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Nama orang tua, apakah boleh pakai gelar atau tidak usah menggunakan gelar? Tidak usah menggunakan gelar, nama asli aja. Kalau punya prestasi isinya gimana Kak? Di catatan prestasi diisi apa? Itu tinggal diisi apa? Diisi aja gitu. Misalkan juara satu lomba apa gitu. Nah, kemudian untuk melampirkan sertifikatnya, karena belum ada kolom untuk melampirkan sertifikatnya, cukup di keep aja dulu sertifikatnya. Nanti kalau misalkan dibutuhkan untuk pembuktian, baru teman-teman bawa. Gitu. Kak, kalau di STAN itu misalnya udah punya SKL, berarti nggak usah pakai rekapitulasi nilai rapot ya, Pak. Kalau aku lebih ke nilai rapot, karena ketentuannya kalau nggak ijazah nilai rapot, nggak ada ketentuan terkait dengan SKL, gitu ya. Kak, boleh kasih tips lolos administrasi. Yang pertama teman-teman isi biodata dengan benar ya, sebenar-benarnya. Kemudian jangan sampai salah pas foto terutama. Pas foto jangan sampai salah upload, dicek benar-benar dicek. Karena kemarin udah ada kasus nih yang salah upload pas foto gitu ya. Kalau uploadnya kartu Dikdim gitu kan kocak kan. Nah, itu jangan sampai. Itu bisa menggugurkan itu kalau misalkan nggak teliti kayak gitu. Kemudian pas foto, yang kedua persyaratan yang bermaterai itu pastikan udah ada materainya semua. Kemudian udah sih paling itu doang ya. Upload-uploadnya jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah upload itunya kayak gitu. Jangan sampai salah. Maksud mengupload foto 4x6 itu gimana? Foto kan biasanya ada ukuran tuh, ukuran 3x4, 4x6 gitu. Teman-teman tinggal minta aja ke kang fotonya gitu ya. Oh, minta ukuran 4x6. Ini kan dibikinkan. Kak, hitung rata-rata semester 6 dan 7 gimana, Kak? Jadi dijumlahkan dibagi dua. Ya, dijumlahkan dibagi dua. Pakai titik. Ya, kalau STIS masukkan nilainya pakai tanda titik. Jadi buat semua sekdin, teman-teman, kalau misalkan ada rata-rata rapot, itu gunakan titik ya. Gunakan titik, jangan pakai koma. Saat buat poltekim itu sebenarnya diketik atau ditulis tangan. Dia nggak masalah ya, antara ditulis tangan atau diketik tadi. Bebas. Jadi kayak gitu, rekomendasi aku adalah di mix. Jadi ada yang diketik, ada yang ditulis tangan. Nah, tulis tangan kayak namanya dan lain sebagainya. Kalau untuk stis, kalau yang pakai kawat gigi bagaimana Kak? Apakah nanti perlu dilepas? Sebenarnya waktu tes kemarin itu ada yang nggak perlu dilepas ya.
Tapi kalau aku rekomendasikan dilepas dulu sementara. Nanti kalau teman-teman udah masuk stage lagi, itu dipasang lagi nggak masalah. Filenya berapa kali berapa yang diupload kan? Nanti sesuaikan ya, teman-teman sesuaikan dengan yang ada di websitenya. Itu pasti ada ukurannya. Teman-teman tinggal tinggal sesuaikan ukurannya. Oke, jadi dikompres ya. Banyak sekarang aplikasi kompres di mana namanya di internet gitu ya. Kompres file, gitu, kompres PDF, kompres foto, kayak gitu. Wanita, masalah kerudung, potongan tadi udah nilai rata-rata. SKL enggak ya tadi ya? Udah aku jelasin bahwa SKL nggak usah. Nggak pernah. Bisa mana? Oke, Poltekim setelah melakukan resume harus bikin itu ya. Bayar kan tadi kan di halaman akhir setelah resume dan akhir pendaftaran itu kan teman-teman akan masuk ke status pendaftaran. Nah, itu tinggal nunggu aja di situ. Pendaftaran, tinggal verifikasi, pembayaran kalau ada. Distis boleh pakai behel ya, tapi waktu seleksi aku rekomendasi di copot dulu. Untuk SSN sendiri, teman-teman sebenarnya di sini nggak ada kriteria apa namanya kriteria penilaian gigi. Nggak ada kriteria penilaian tuh ya. Nah, untuk STIN di tahun 2024, berkas yang diupload itu tertulis ijazah atau SKL atau surat keterangan kelas 12 atau rapor. Itu pilih salah satu kan, Kak? Iya. Pilih salah satu karena konjungsinya atau. Nah, di PDN emang nggak ada ya? Oh, harusnya ada sih di website Dikdinnya ya. Oh iya, harusnya ada ya. Nanti bisa dicek lagi atau bisa diganti device atau ganti browser. Pas fotonya 4x6 ya kalau di STIS. Dilihat semester 7 dari mana? Dari rapot ya, rapot. Rapot kan teman-teman sampai semester berapa sih? 8 ya. Bentar. Sampai semester 6 ya? Bentar, 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 bentar. Kita cek lagi ya. Benar juga. Oh, wait, wait, wait. Tadi di mana sih si pencatat ya? Ini berapa sih? Ini 6 dan 7 kan? 6 dan 7. Berarti ini harusnya, oh astagfirullahaladzim. Ini semester genap kelas 11 dan semester gasal kelas 12. Ya berarti 4 dan 5 ya teman-teman ya. Salah. Jadi di semester 4 dan 5. Oke, jadi bukan semester 7, 6, 7. Salah. Soal foto boleh gondrong nggak, Kak? Ya, rapi aja lah ya, teman-teman ya. Jangan terlalu gondrong sampai bahu gitu ya kalau cowok. Kalau yang masih biasa lah, yang sampai gini-gini mah masih bisa lah. Gondrong-gondrong wajar gitu ya, nggak sampai gondrong-gondrong kuliahan itu kan biasanya udah sampai. Udah, masih banyak juga pertanyaannya. Kak, di rapor aku nilainya ada dua, pengetahuan keterampilan. Yang diupload pengetahuan.
Nilai yang diupload adalah pengetahuan. Kak, pada saat penulisan akun SSC, ASN, atau DIPIN, itu kan tempat KTP diterbitkan. Ya udah, teman-teman ikut aja sesuai KTP-nya. Ya, Giani ngikut sesuai dengan KTP-nya. Aksesoris maksudnya anting atau kalung dilepas dulu. Kalau anting masih bisa, masih gue lah. Enggak bermasalah juga ya terkait dengan aksesoris gitu. Bisa bisa bisa. Pakai aja kamu. Pakai jasa boleh. Kalau lupa cetak kartu gimana Kak? Cetak kartu. Intinya teman-teman gimana caranya lah ya teman-teman bisa mendapatkan kartu ujian itu. Kan buat swafoto itu ada KTP dan kartu pendaftaran akun. Nah, itu gimana tuh caranya dapat? Tinggal teman-teman di itulah takutnya di situ. Kayaknya ada buat download lagi. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah teman-teman berarti udah stuck di administrasi. Karena ada syarat yang nggak teman-teman lampirkan. Ke tempat lahir sesuai jasa itu diisi kabupaten atau disamakan dengan KTP. Soalnya di KTP pakai Peraya, bukan Lombok Tengah. Tapi banyak teman-teman yang pakai Lombok Tengah dan kata mereka kan juga jadinya diisi dengan KTP aja ya teman-teman ya, diisi sesuai dengan KTP. Samakan dengan KTP aja. Kalau belum ada ijazah, sesuaikan dengan KTP. Alamat itu sebenarnya tadi sih kalau misalkan teman-teman apa namanya eh, teman-teman itu udah apa namanya sih untuk tinggal di domisili ya. Kalau misalkan teman-teman udah lebih dari setahun, teman-teman isi aja sesuai dengan domisili sekarang. Tapi kalau misalkan kurang dari setahun, teman-teman isi sesuai dengan KTP. Gitu. Yes. Masih banyak ya, aku sambil minum ya. Ya, ternyata lumayan juga ya. Biasanya ada puisi sih. Jadi lumayan buat istirahat ngomong ya. Iya, betul. Jadi intinya kalau misalkan Poltekkip, ya, Poltekkip atau Poltekkip terkait dengan pemilihan jurusan. Apabila itu nggak ada pilihannya, berarti jurusan itu lagi nggak buka. Intinya gitu ya. Berarti jurusan itu lagi nggak buka. Tadi udah dijawab yang tiga-tiga tulis tangan. Tulis tangan tadi udah dijawab. Udah dijawab. Tuh. Bisa ngacak di Google namanya BMI. Body Mass Index. Ya, Body Mass Index. Jadi teman-teman bisa cari itu di Google loh, parameternya. Berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Jadi cek. Kak, rapotku itu sampai 4 lembar, tapi yang ada nilainya cuma 1 lembar aja. Nah, yang diupload itu scan rapotnya semua atau yang ada nilainya saja. Kalau aku sih yang nilainya aja cukup. Yang ada nilainya aja cukup. Di situ kan udah ada keterangan tuh nama, kelas, kemudian nomor absen, dan ada juga keterangan semester berapa gitu ya. Jadi upload aja yang bagian nilainya. Kak, fakta integritas kalau yang tanda tangan orang tua, walinya dihapus nggak? Hapus saja nggak apa-apa. Jika ayah meninggal, datanya masih diisi juga, Kak. Kalau yang meninggal tadi diisi dengan ibu. Ya, diisi dengan ibu.
Untuk prestasi enggak. Kalau STAN isi berkas di LinkedIn juga. Kalau STAN itu silakan teman-teman, aku sebenarnya aku ada lupa ya, tapi teman-teman di LinkedIn dicek ya, apakah ada pengisian. Sepertinya iya. Sepertinya teman-teman akan ada yang ngisi di LinkedIn dulu, gitu ya. Jadi teman-teman bikin akun di LinkedIn, kemudian teman-teman coba login, login LinkedIn. Di situ kalau teman-teman ada memasukkan berkas, iya, harusnya sih iya ya, karena di situ kan ada pemilihan formasi tuh. Harusnya tetap isi di LinkedIn. Semisal tinggal di Jawa kurang dari setahun alamannya di Sumatera, ya, untuk tesnya tetap di Jawa nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk tesnya kan bebas milih ya. Kalau yang pakai jilbab kerahnya nggak harus diperlihatkan kok. Oh, udah. Atau kalau misalkan ayahnya yang udah meninggal tadi, eh, itu bisa juga diisi dengan nama ayah, tapi nicknya pakai 111 222 333 444 gitu ya. Kalau yang ayahnya udah meninggal. Iya, di bagian prestasi cuma diketik prestasinya aja. Bisa, kalau fakta integritas bisa teman-teman lihat template-nya di apa namanya di websitenya PDN SPCP. Tadi yang aku lupa di mana ya. Jadi, ya. Oh, nggak ada berarti. Oh, fotonya 4R. Ya. Oh, ternyata nggak ada. Kayaknya nggak ada yang itu ya, yang hitam dan putih. Misalkan teman-teman gunakan bebas lah kerudung hitam atau putih. Nggak apa-apa. RT RW-nya lupa itu nggak apa-apa. Pak, coba kalau yang swafoto, kalau bisa dipakai HP, pakai HP, nggak apa-apa. Yang swafoto wajah. Coba kamu pindah ke HP. Siapa tahu bisa. Surat pernyataan diri itu nggak apa-apa kalau diketik. Nggak apa-apa ya. Kalau diketik. Yang penting tadi aku rekomendasikan untuk di mix. Tanda berhasil registrasi gimana? Ini ya, kalau udah berhasil, maka di sini verifikasinya selamat Anda lulus. Di sini hijau, verifikasinya hijau. Baru bisa lanjut ke pembayaran ujian. Itu kalau teman-teman sudah bisa untuk pembayaran. Itu teman-teman sudah lulus administrasi. Di atas swafoto KTP upload file pas foto KTP. Iya, betul. Iya, Poltekip Poltekip kayaknya cuma di Diktin. Rapot tis nggak perlu, pakainya asli ya teman-teman ya. Eh, Penguploadan nilai rapot atau ijazah di STIS tidak perlu pakai legalisir ya, karena yang diupload adalah yang asli.
SMK lagi pakai SKCK nggak? Ah, ini nanti teman-teman dicek lagi ya persyaratannya. Di sekti ini karena kita pembahasan umum ya untuk eh, apa namanya untuk pendaftaran sektinya. Wah, sorry banget ya Resi, kita nggak membahas perbedaan jurusan nih. Pixel udah dijawab. Untuk STIS nilai rapot semester 5 yang dipakai adalah nilai pengetahuan ya, buat semuanya juga ya, buat semuanya juga yang diupload pakainya nilai pengetahuan, bukan nilai keterampilan ya. Untuk STIM 2024 berkas yang ada ada titik K, aku nilai pakai koma, tapi pas di akhir resume jadi titik, berarti aman. Aman kok, gitu kan? Aman. Intinya kalau nggak error ya berarti aman gitu ya. Kalau misalkan bisa di next berarti itu aman. Scan berkasnya, ya bisa. Bisa. Kalau pakai cam scan bisa. Kalau mau itu di tukang fotokopian juga bisa. Waduh, udah sebahu, Kak. Aduh, kalau sebahu aku kurang itu ya. Kurang, kurang merekomendasikan kalau kalau udah sebahu. Bakti pasti udah kuliah ya ini pasti. Udah. Ah, kalau udah sebahu gimana sih dulu ya kata saya. Belum pernah sih ada kasus yang kayak gitu ya. Foto pas fotonya sebahu. Atau pakai foto itu deh, foto tahun lalu kayak foto ijazah. Pakai aja foto itu. Tapi nanti kalau misalkan pas ujian pun itu jangan sebahu ya rambutnya ya. Karena kerapian nih, karena ada kerapian. Tapi tetap mau nanti pas pas mau ujian mau nggak mau tetap potong. Ah itu Irfan ya. Kalau ijazah cuma bagian depan itu aku ragu ya. Karena yang biasanya yang dilihat di ijazah itu bagian belakangnya tuh. Tapi kita coba lihatlah besok ke Irfan ya, gimana kelanjutannya. Mudah-mudahan lolos untuk verifikasi. Kalau udah verifikasi udah hijau, ya berarti teman untuk Irfan ini sudah solved permasalahannya. Nanti record bisa lihat di mana ya? Di itu teman-teman ya di apa namanya di website kedinasan ID ya. Ntar aku cek. Oke, nanti kayaknya untuk record ya, diupload di sini, masuk ke website Yayasan ID, kemudian ke jadwal Zoom, kemudian eh, nih, di sini ada. Nah, di sini nih. Nah, di sini tonton bisa nih lihat video rekaman. Nah, di sini ada nih. Ini udah ada nih, tata cara pendaftaran akun Dikti. Nanti akan muncul di sini, gitu ya. Iya tuh, sebelum swafoto ada opsi cetak ulang kartu pendaftaran. Nah, itu. Intinya yang penting itu ada kartunya buat swafoto ya. Ini pertanyaan tadi. Gisel, kalau tinggi badan sama berat badan yang harus ideal itu cuma ada di beberapa sektor aja. Jadi nggak semuanya. Jadi silakan teman-teman itu cek persyaratan di ini tadi yang udah aku apa namanya kasih ya kasih. Nah, aduh,
Jadi silakan dicek di website ini, teman-teman ya. Ini kan ada banyak nih dicek di website ini, teman-teman. Ada tuh kriteria-kriteria ataupun ada persyaratan. Nggak perlu ya. Yang dipakai ijazah SMA aja, SD SMP nggak perlu. Pertanyaan tadi udah aku jawab, nggak aku ulangi ya. Yang dipakai nilainya ya teman-teman. Mana lagi? Kak, info dong wawancara itu gimana? Apa aja yang ditanya? Itu nanti akan ada kelas Zoom sendiri ya teman-teman ya. Nggak akan kita bahas di sini. Tes kesehatan dan kebugaran di STIS itu kayak mana ya Kak? Apa ada tes fisiknya juga? Yang terbaru itu ada ya teman-teman ya. Yang terbaru itu ada lari, push up, pull up, sit up, lari, sprint dan sebagainya. Baru tahun ini ya teman-teman ya di STIS ada tes kebugaran. Ya jadi nanti apa namanya mungkin udah perfect lah ya yang masuk STIS. Tapi kayaknya sih aku nggak tahu ya apakah sangat menentukan atau karena setahun-tahun sebelumnya itu paling santai ya, teman-teman, kalau di STIS terkait dengan kebijakan. KSKCK boleh perpanjangan nggak nanti? Pakai aja ya, boleh 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 perpanjangan. Nggak cepak juga nggak apa-apa, kayak tublok atau apa gitu kayak nggak apa-apa nggak usah cepak. Yang penting mah rapi aja gitu. Nilainya 90 apakah perlu 90,00? Nggak perlu ya, 90 aja nggak apa-apa. Nilai aman SKD 450 ke atas. Itu insya Allah udah aman ya untuk SKD. Untuk, oh iya, di Persatuan Informasi ada ijazah SDSM. Oh iya, karena itu ya. Nanti bisa dilampirkan lah ya untuk apa namanya yang afirmasi itu bisa jadi satu aja ijazah. Kak, semisal udah selesai daftar di Dikbin, terus daftar lanjut STIS boleh hari lainnya enggak? Kan Kak, soalnya kemarin malah dinonaktifkan dulu web. Nggak apa-apa sih ya, karena sekarang kan lagi cuti ya. Prestasi itu harus kejuaraan atau boleh peserta tapi dapat sertif. Kalau aku rekomendasiin sih kejuaraan. Kejuaraan. Kak bener satu nilainya berapa? Ini apa, Alfi? Kalau bener satu nilainya berapa? Kamu nanya nanya soal apa nih? Udah tersiap semua ya? Mantap. Kalau bener satu nilainya berapa? Kalau SKD nilainya 5, matematika juga nilainya 5. Oke, udah terjawab semua. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, udah semua nih. Aku jawab. Intinya teman-teman, poinnya adalah bagaimana teman-teman untuk lolos administrasi yang pertama. Sebelum teman-teman daftar, yang pertama pastikan dokumen-dokumen sudah ada di dekat teman-teman, gitu ya. Sudah ada di dekat teman-teman. Kemudian sekalian nih jawab pertanyaan dari Kevin. Banyak beradministrasi gara-gara apa? Kemudian yang kedua adalah permasalahan terkait dengan pas foto. Jangan sampai salah ngupload pas foto. Salahnya gimana? Upload apa kayak upload kwitansi pembayaran, upload kartu kredit, upload selain muka lah. Nah, itu jangan sampai ya untuk pas foto. Sangat sangat berpengaruh misalkan itu salah upload pas foto.
Kemudian salah upload berkas, ya berkas ijazah malah jadinya KTP. Nah, itu tuh yang fatal. Yang keempat itu terkait dengan materai. Ya, jadi ada soal biasanya yang pakai materai kan tadi kan. Itu harus benar-benar ada materainya. Kalau enggak, udah gagal itu. Apakah pembayaran harus dibayar saat itu juga? Nanti tunggu verifikasinya selesai. Verifikasi selesai, masuk ke pembayaran, baru dibayar. Gitu ya, teman-teman ya. Oh iya Kak, kalau misal udah keterima, ada daftar ulang, terus kalau daftar ulang berkasnya, ada berkas yang perlu dilegalisir enggak ya? Siapkan teman-teman untuk fotokopian dan legalisir itu aja ya. Apa namanya, eh, rapot dan ijazah itu disiapin aja. Untuk legalisir paling kan itu kan ya, rapot sama ijazah. Kan nanti bisa dapat kan dari sekolahnya juga gitu. Eh, Tulis aku minta legalisir rapot sama ijazah, siapa tahu perlu gitu kan, disiapkan. Jadi teman-teman nggak bolak-balik ke SMA lagi. Gitu ya. Biasanya sih asli ya yang diminta ya. Kayak teman-teman kalau misalkan udah nanti masuk ke ijazah, udah masuk ke sekolah kedinasan, itu biasanya ijazah asli teman-teman bakal ditahan. Ya, jadi ijazah SMA teman-teman itu bakal ditahan. Jadi nggak bisa untuk daftar sekolah lagi gitu ya. Kayak sekarang aku ijazahnya ditahan di STIS. Ya, nanti ijazahku itu dibalikin setelah aku lolos atau aku lulus dari STIS. Nah, setelah aku lulus dari STIS, STIS kan nanti ada ijazahnya. Ijazahnya ditahan negara. 10 tahun mengabdi baru dikasih ijazah. Jadi kayak gitu sistem untuk di sekolah kedinasan ya rata-rata. Ijazah SD, SMP, SMA dijadikan satu file PDF. Maksudnya itu nanti bagaimana ke caranya? Ya, jadi jadiin satu file ya, jadi satu file. Jadi eh, di dalam satu file PDF isinya ada SD, SMP, dan juga SMA. Gitu. Itu. Oke, itu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir, teman-teman ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya. Karena waktunya juga udah enough. Aku malah baru tahu ya, SMP, SMA. Coba kita cek ya. Coba kita cek kebenarannya. STMKG. Belum ada deh ya pengumuman STMK gitu. Oh ini nih. Ini ya. Jadi di sini kalau di STMKG nih, wajib menggunakan surat keterangan lulus, surat keterangan aktif di kelas 12. Ini STMKG ya. Jadi Persekdin itu ternyata ada aturannya masing-masing. Ada yang menggunakan SKL, ada yang silakan teman-teman buka di pengumumannya. Apakah dia menggunakan SKL atau oke. Nggak ada sih di sini, nggak ada ketentuan itu ya, nggak ada ketentuan ijazah SD, SMP. Oh, tan- belum dibuka ya.
Hmm. Ini kalau misalkan itu berarti tinggal di apa namanya? Tinggal dilampirkan aja lah ya teman-teman ya. Intinya yang aku tekanin di sini adalah silakan cek ya, silakan cek sesuai dengan apa namanya persyaratan di website kedinasannya. Kemudian dilengkapi, baru teman-teman daftarkan. Gitu ya. Intinya kalau udah lengkap baru didaftarkan. Jangan sampai teman-teman masih kurang, jangan sampai salah juga ya. Pokoknya dibuka pengumumannya, dokumen apa yang diperlukan, teman-teman siapkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu mungkin itu ya teman-teman ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan jelas lah ya. Mudah-mudahan udah tidak nggak ada pertanyaan lagi terkait dengan pendaftaran. Tapi kalau misalkan teman-teman ada kendala, silakan teman-teman tanyakan di grup aja. Di grup aja, siapa tahu teman-teman yang udah mendaftar bisa juga sharing ya. Dan jangan lupa di sini teman-teman yang udah daftar, silakan sharing juga ke teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada kendala apa, oh kemarin udah aku kayak gini tapi udah terselesaikan nih gitu ya. Nah, silakan sharing gitu ya. Sharing is caring. Ya, semakin banyak yang kita bantu, maka kita akan terbantu dengan eh, alam gitu ya, lingkungan. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan teman-teman ya untuk malam hari ini. Nah, pas ya waktunya. Mungkin ini ya semangat buat teman-teman buat belajar terus gitu ya, karena besok bakal ada kelas banyak ya. Besok ada SKD, ada belajar SKD lah ya, Sabtu Minggu weekend seperti biasa. Silakan teman-teman datang ya, jangan lupa terus latihan latihan soal, jangan lupa di latihan juga untuk fisiknya, karena sekarang semua kedinasan ada tes fisiknya, jadi dipersiapkan dari sekarang untuk tes fisiknya. Oke, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk materi dan video record teman-teman bisa akses di website kedinasan ID. Silakan manfaatkan fasilitas sebaiknya. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sama-sama guys. Semangat ya.